Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon duta pelajar Sadar Hukum SMA Negeri 3 Samarinda. Aku Debbie Hanum Lasantu. Dan aku Muhammad Tofal Fatih Rizky. Jadi sebenarnya kita di sini mau ngobrol ya Pak, Iya. Di tepatnya mau ngobrol-ngobrol aja. Kita tuh lagi marak banget ngelihat kalau misalnya di Samarinda itu standar kerennya tuh dari nakal, ya nggak sih? Ya kan, banget. kayak mulai dari yang suka bolos itu lebih kelihatan keren, terus lebih gimana ya, lebih anti mainstream lah Iya, pokoknya. apalagi biasanya di Samarinda tuh suka banget tuh yang namanya balap liar malam-malam atau subuh-subuh. Jadi kalau misalkan kita ngumpul nih malam-malam subuh jam 3, jam 2 itu kita biasanya ngelakuin balap liar biar kayak kelihatan wah circle banget nih, Iya, biar mantep keren banget nih gue banget. gitu. Iya, padahal hal-hal kayak gitu yang seharusnya kita tuh nggak Iya, normalisasiin. karena pada akhirnya dari hal-hal yang sesimpel itu justru bakal merujuk tuh ke masalah-masalah yang lebih serius. Yang mana Iya, pada akhirnya bener. ada tuh namanya hukum pidana anak. Jadi walaupun itu dari hal yang kecil, tapi pada akhirnya itu bisa membuat resiko yang lebih gede gitu. Betul banget. Dari yang kayak gitu-gitu yang seharusnya kita nggak normalisasiin, malah dinormalisasi, itu tuh bisa ngebawa masalah yang lebih besar. Betul. Contohnya bisa lebih ngebawa ke ranah narkotika, Pak. Terus betul. kejahatan kayak pencurian. Terus bisa juga kenakan-kenakan remaja yang lain. Terus sekecil deh kita tuh di kelas saling ajak-ajakan. Itu kan sebenarnya domino efek dari kenakalan Iya, yang kita betul. normalisasikan kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh seharusnya gak dilakukan dan gak dinormalisasi gitu. Biasanya kalau kamu sendiri pernah nggak kayak ngelihat gitu ada remaja yang ngelakuin kenakalan remaja atau kayak pernah denger gitu? Pernah banget, karena kan umuran sekitar ini kayak biasanya tuh kayak biarin aja lah, kan itu dia ya, bukan aku gitu. Sebenarnya kalau dibilang kenakan remaja banyak banget di depan kita, mulai dari yang bolos, mulai dari merokok mungkin di sekolah, atau segampang dia ngambil pulpen temennya, itu kan sering banget kan. Nah, terus throwback nih sama cerita aku, Pak. Jadi dulu waktu SMP aku tuh ketua OSIS, dan lucunya teman-teman aku adalah teman-teman orang-orang yang terjerumus ke dalam kenakan remaja. Oh iya. Iya, beneran. Jadi antara pihak yang dimana aku seharusnya menjalankan tugasku sebagai ketua OSIS dan korban dan pelaku-pelakunya itu depan mataku kan. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh aku berhasil buat mereka tuh lebih baik gitu. Karena kan kenakan remaja ini ada beberapa tingkatan benar, dari yang ringan, dari yang sedang sampai yang berat. Cuman kan dari tiga ini semuanya ada konsekuensinya gitu. Terus juga kalau aku kemarin sih ngebuat mereka lebih baiknya tuh dari yang pertama ngobrol bareng. Kita tuh cari tahu dulu masalahnya mereka tuh sebenarnya apa. Oh, ternyata ada yang mereka tuh kurang kasih sayang di rumah, ada juga yang cuma ikut-ikut teman, ada juga yang kayak ya udah pengen kelihatan keren aja, yang kayak tadi aku bilang. Berarti validasi ya. Bener, butuh validasi. Kayak fase-fase mereka mencari jati diri gitu loh. Benar. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya karena sebenarnya nggak punya jabatan apa-apa, Bener. entah di sekolah atau pas SMP, tapi teman-temanku sendiri itu bisa dibilang salah satu pelakunya. Paling gampang kayak yang aku tahu tentang balap liar, itu bisa mereka tuh tahu. Terus juga kayak di pertemananku itu ada tuh yang namanya minuman miras. Mereka malam-malam itu suka banget ngumpul, biasanya minum minuman keras yang pada akhirnya ya nanti mereka tuh cerita-cerita, ya balik lagi sebenarnya mereka butuh validasi. Nah terus gimana nih aku sebagai temennya? Biasanya aku sebagai temennya tuh kayak ngajak dia, mungkin nggak secara langsung nih, aku bilang kayak udah stop, tapi maksudnya kayak ada jalan sama aku, kita ngomong bareng, kita cerita bareng, jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi pada akhirnya apa yang dia pendem itu keluar. Jadi sejak saat itu tuh kayak teman-temanku tuh udah mulai kurang gitu. Lebih mereka, baik lah ya. Iya benar. Yang awal mereka minuman keras itu mereka mulai ngurangin. Memang walaupun masih ada, tapi pada akhirnya gak semasif iya, itulah betul. ya. Jadi memang kita sebagai teman lingkungan atau pergaulan itu juga sangat berpengaruh banget. Terus juga kayak tadi cerita Noval dari yang punya teman-teman yang melakukan kenakan remaja itu, kontrol diri itu sih yang paling besar banget. Karena kesadaran diri dan kontrol diri itu yang bikin kita di jalan yang benar. Benar. Gitu. Karena kalaupun kita sebagai temen ya guys, kalau kita udah ngingetin ini itu, tapi kalau mereka dia tetap nggak bisa kontrol diri, mereka nggak bisa kontrol keinginan mereka, ya sebenarnya sia-sia juga. Cuman kan kita sebagai teman yang penting udah ngelakuin yang terbaik gitu sih. Terus juga selain kontrol diri, kita tuh juga butuh lingkungan yang sehat. Tadi udah diceritain sama Nopal. Selain itu kita juga butuh bantuan dari luar, kayak misalnya guru BK,
partisipasi orang tua, penting banget partisipasi orang tua. Karena ada beberapa orang tua yang mungkin mereka tuh bukan kurang siapa, apa ya namanya? Lebih Apa ya? ke membebaskan dan mempercayai anaknya. Cuman namanya kenakalan remaja itu balik lagi ke domino efek tadi. Anak ini sebenarnya cuma mencari jati dirinya gitu. Terus juga itu dari 3 poin itu tuh, dari kontrol diri, terus pergaulan atau lingkungan sama orang tua. Ada nih satu banget yang baru udah di abad-abad ini, media sosial. Iya bener, media sosial tuh dari kita melek sampai kita mau tidur lagi itu udah paling deket sih. Kita screen time-nya screen time-nya gila-gilaan. Gak cuman kayak kita kan kalau dari sekolah pulang udah nggak ketemu teman nih. Tapi dari ini nih guys, dari gadget yang kita pegang sehari-hari ini bisa ngehubungin kita kemana aja. Mau dari luar negeri, mau dari teman yang satu kota, mau yang di luar kota, semuanya jadi lebih dekat. Tapi ancamannya juga jadi lebih besar. Karena media sosial tuh apa ya, kita karena secara daring nih, secara online, kita dari satu HP itu terkoneksinya itu banyak banget. Kita bisa ngechat teman di luar pulau, bahkan luar negara. Jadi cakupan tuh luas. Tapi karena keluasannya itu ada jadi kayak pedang mata dua. Ada positifnya, tapi ada negatifnya juga. Gitu. Kayak contohnya deh, paling gampang yang sedang marak banget kayak judol. Terus yang udah lama banget kita permasalahin kayak situs porno itu itu marak banget. Masih marak banget. Jadi ya bahaya sebenarnya, yang balik lagi kontrol diri sih teman-teman. Iya benar. Karena itu memang fondasi utama banget deh kita sebagai orang, bahkan kalau misalnya kita ngomong di luar remaja pun, kontrol diri itu jadi fondasi utama buat kita melakukan sesuatu. Benar. Buat teman-teman yang memang mungkin kita tuh sebenarnya nggak tahu alasan temennya kenapa, mungkin bisa diajak ngobrol bareng, diajak sharing kayak gini juga bisa. Siapa tahu kan bisa ngebantu temannya yang udah terlanjur terjerumus gitu. Terus juga kayak hal-hal, sebenarnya banyak cara biar kita bisa keluar dari lingkaran yang nggak sehat itu ya Pal. Salah satunya ikut kegiatan kayak kita sekarang. Betul. Ekstrakurikuler yang sudah disiapkan sama sekolah kan banyak banget. Atau bisa bahkan kayak mungkin dari yang balap liar tadi kan pasti ngerti otomotif kan. Bener. Itu bisa disalurkan bisa gitu loh. Jadi hobi kalian, mungkin kalian bisa jadi mekanik mungkin, atau jadi nanti kalian bisa jadi yang punya bengkel atau jadi maksudnya kalian tuh tahu tuh apa yang harus dikerjain dari keahlian kalian, itu dimanfaatkan lah jadi yang lebih baik, yang disalurkan untuk lebih positif gitu. Jadi memang ya namanya remaja, apalagi diri masih belum berdiri tegak, masih goyang-goyang. Memang kalau kena angin yang nggak bagus pun sebagai remaja pasti adalah ngerasa kayak kayaknya ini jati diriku, karena ya balik lagi karena ngerasa keren nggak sih? Benar. Itu juga bisa jadi kok. Karena memang dari lingkungan kita, nggak semua lingkungan tuh bagus, nggak semua lingkungan tuh tahu ngelakuin ini keren. Nggak ada yang di lingkungan bahwasannya bilang, ada kayak contoh misalnya kayak kita ngambil di luar, kita melukai seseorang itu artinya kita tangguh, kita berwibawa, punya keberanian. Tapi di lain sisi, di lingkungan lain kita ada tuh kayak misalkan kita bertanggung jawab, kita jujur dan lain tuh, jadi bahwasannya dibilang orang, wah ini orang jujur, ini orang wibawa, ini orang bagus banget nih. Ada jadi, hal yang lebih positif lah bener. Jadi memang itu di dunia atau dua sisi yang berbeda. Makanya kita pengen banget nih buat ngajak kalian, buatlah lingkungan yang baik buat diri kalian sendiri, bahkan di teman-teman kalian sendiri. Juga dari segi lingkungan, kontrol diri juga kami dibiasakan untuk bisa mengontrol diri. Kalian bisa melakukan atau bahkan lihat nih edukasi tentang kontrol diri itu. Misalnya kayak di TikTok tuh juga banyak bagaimana cara kalian mengontrol diri, bagaimana cara kalian sadar tuh kalian berpikiran dulu untuk sebelum melakukan sesuatu. Jadi memang untuk mengupayakan kenakalan remaja di era-era kita nih memang menjadi tantangan yang besar, apalagi ada lagi yang namanya media sosial. Itu yang bikin kita susah-susah gampang ya sebenarnya. Melalui media sosial tuh sebenarnya juga bisa kita manfaatkan dengan baik. Dari yang mulai lomba daring tuh kan banyak banget sekarang kegiatan-kegiatan yang mulai dari online yang kita nggak perlu ketemu orang lain, tapi kita tuh bisa buat komunikasi sama orang lain gitu. Jadi memang itulah 4 poin utama: kontrol diri, lingkungan, orang tua, sama media sosial. Itulah tantangan kita di dunia digitalisasi di abad 20 ini. Kami sebagai calon duta pelajar sadar hukum ingin sekali untuk mengajak kalian untuk sadar
tentang apanya kenakalan remaja, tahu apa itu hukum terhadap kenakalan remaja. Kami tidak ingin kalian terjerumus pada hal-hal yang negatif. Jadi tunggu apa lagi? Berubah. Benar, Guys, ayo guys berubah menjadi lebih baik. jangan lupa literasi tentang hukum.